Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahu dah. Amma ba'd. Faqala ta'ala bi kitabil karim syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Para pendengar, kaum muslimin dan muslimat, shaimin wa shaimat dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat, taufik, hidayah, dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini kita memasuki hari yang ke-6 Ramadan, di mana bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Seperti dalam firman Allah tadi ditegaskan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya kitab suci Al-Quran, yang mana Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia dan menjadi penjelas antara yang hak dengan yang batil. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, Al-Quran dia sebagai petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dia sebagai kitab yang menjelaskan antara yang hak dengan yang batil. Maka kepada kita kaum muslimin dituntut untuk bisa belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami isi kandungan Al-Quran, bahkan dituntut agar dapat mengamalkan isi daripada ajaran Al-Quran itu. Nah, sebagai orang tua, kita berkewajiban untuk mendidik anak kita agar mereka juga bisa dan bahkan pandai membaca Al-Quran. Kita boleh sedih ketika anak kita tidak mengerti tentang pelajaran matematika. Kita boleh sedih ketika anak kita tidak mengerti tentang pelajaran bahasa Inggris. Kita boleh sedih ketika anak kita tidak paham tentang komputer. Namun kita lebih berhak sedih, bahkan kalau perlu kita menangis di saat mana anak kita tidak bisa mengaji, tidak bisa membaca Al-Quran. Kita lebih berhak sedih, bahkan kalau perlu kita menangis di saat anak kita tidak mau mengerjakan sholat 5 waktu. Kita berhak untuk sedih, bahkan kalau perlu kita menangis dikala anak kita tidak mau belajar agama dan tidak memahami tentang hukum-hukum agama. Para pendengar rahimakumullah, shaimin shaimat yang dimuliakan oleh Allah. Beruntunglah bagi kita yang dapat belajar Al-Quran, yang bisa setiap harinya meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran, bahkan mengajarkan kepada yang lain, mengajarkan kepada anak, istri tentang Al-Quran, mengajarkan kepada keluarga tentang Al-Quran, bahkan kepada orang lain. Kita mampu mengajarkan Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran itu. Nah, Al-Quran dibaca di rumah sehingga menjadi nur, cahaya, menyinari rumah tangga kita. Nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Sinari rumah tangga kalian dengan bacaan Al-Quran. Lebih-lebih dalam bulan Ramadan, maunya mulai daripada suami, istri, ayah, ibu membaca Al-Quran di rumah.
anak-anak, cucu, menantu, bahkan pembantu pun juga membaca Al-Quran dalam rumah. Ya, di mana terangkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, innal baital ladzi yutla fihi kitabullah ittasa'a bi ahli wa kasura khairuhu wa hadarathu malaika wa kharajat minhu syayatin wa innal baital ladzi la yutla fihi kitabullah azza wa jalla dhaqa bi ahli wa qalla khairuhu wa kharajat minhu malaika wa hadarathu syayatin. Yang artinya, sesungguhnya rumah yang dibacakan kitabullah di dalamnya, Al-Quran yang dibaca dalam rumah, ya, sesungguhnya rumah yang dibacakan Al-Quran di dalamnya menjadi luas rezeki bagi penghuni rumah tersebut. Dada lapang, jiwa tenang karena Al-Quran dibaca di rumah, dan menjadi banyak kebaikan dalam rumah tersebut. Hadir, ikut diam, berkumpul dalam rumah tersebut malaikat-malaikat Allah. Minggat dari rumah yang dibaca Al-Quran itu segala setan, ya. Setan-setan minggat, tidak mampu bertahan, tidak bisa tinggal di rumah yang dibacakan Al-Quran. Dan sesungguhnya rumah yang tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya menjadi sempit bagi penghuninya. Walaupun rumah itu berukuran luas dan besar bagaikan lapangan bola, segala fasilitas yang melengkapi rumah itu pun tercukupi, tapi jiwa orang yang tinggal dalam rumah itu kerdil, hatinya sempit, dadanya sempit. Walaupun rumahnya luas dan besar, maka tidak betah tinggal di rumah itu. Kepingin di tepian-tepian makam, di pinggiran sungai, kadang ke gunung-gunung, cari penenang jiwa. Nah, tidak ada ketenangan dalam rumah yang tidak dibacakan Al-Quran. Oleh karenanya, bacalah Al-Quran dalam rumah tangga, niscaya bertambah-tambah kebaikannya, rezeki pun akan diberkahi oleh Allah. Jiwa yang tinggal dalam rumah menjadi tenang, damai, bahagia. Ini luar biasa. Sedangkan rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, maka menjadi sempit bagi penghuninya, dan sedikit sekali ada kebaikannya. Keluar daripada rumah yang tidak dibaca Al-Quran, minggat malaikat-malaikat Allah. Yang hadir di rumah itu segala setan, ya, yang sedang berkumpul di rumah yang tidak ada bacaan Al-Qurannya, itu hanya setan-setan, ya. Maka dari karenanya, sekali lagi, ajarkan kepada anak-anak kita Al-Quran supaya mereka gemar membacanya, ya. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an, beliau berkata, ra'aitullah azza wa jalla fil manam, faqultu ya Rabb, ma afdalu ma taqarraba bil mutaqarribuna ilaik. Qala bi kalami Ahmad, qultu ya Rabb bi fahmin aw bi ghairi fahmin. Faqala bi fahmin aw bi ghairi fahmin. Ujar Imam Ahmad bin Hanbal, aku bermimpi bertemu, melihat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka aku berkata, wahai Tuhanku, apakah amalan yang paling afdal untuk mendekatkan diri kepada Engkau? Allah menjawab, bikalami Ahmad, dengan kalamku dan Al-Quran, wahai Ahmad. Amalan yang paling afdal untuk bertakarrub kepada Allah yaitu dengan membaca Al-Quran. Lalu kata Imam Ahmad, aku tanya lagi, ya Rabbi fahmin au bi ghairi fahmin. Apakah membaca Al-Quran tersebut harus dengan paham maknanya, mengerti maksud tujuan dan hukum-hukumnya, ataukah walaupun juga tidak paham tetap sama dapat mendekatkan diri seorang hamba kepada Tuhannya, dapat membawa hamba menjadi ma'rifat dengan Engkau ya Rabb, baik pun dengan paham ataupun tidak paham. Apa jawab Allah? Faqala bi fahmin au bi ghairi fahmin. Baik pun dengan paham, ya, dengan bacaan Al-Quran maksud tujuannya, hukum yang terkandung di dalamnya kita mengerti, ataupun walaupun tidak mesti harus paham. Yang penting dibaca, dan bacaan yang benar itu bisa mengantarkan seorang hamba kepada bertakarrub ilallah, kepada mencapai makrifat, kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian, ya, Al-Quran itu
kita membacanya mendapatkan nilai pahala yang sangat besar. Ya, di samping Al-Quran obat jiwa, penenang batin, Al-Quran menjadikan rezeki kita jadi mudah. Ya, Al-Quran menjadikan rezeki kita menjadi lapang, menjadi nyaman untuk mendapatkannya. Rumah tangga diberkahi dan dirahmati oleh Allah berkat Al-Quran. Nah, pun juga orang yang membaca Al-Quran tersebut mendapatkannya pahala yang sedemikian besar. Imam Ali bin Abi Thalib berkata, "Man qara'a al-Qur'ana wa qa'imun fi shalah, kana lahu bi kulli harfin mi'atu hasanah. Wa man qara'ahu wa jalisun fi shalah, falahu bi kulli harfin khamsuna hasanatan. Wa man qara'ahu fi ghairi salatin wa huwa ala wudu'in, fa khamsun wa isruna hasanah. Wa man qara'ahu ala ghairi wudu'in, fa asru hasanat." Yang artinya, barang siapa membaca Al-Quran padahal saat ia berdiri dalam sembahyang, salat berdiri maksudnya, niscaya adalah baginya dengan tiap-tiap satu huruf itu dibalas 100 kebajikan. Ya, tiap satu huruf dibalas kebajikan. Ini kalau Al-Quran dibaca saat berdiri salat. Dan barang siapa membaca Al-Quran padahal ia duduk dalam sembahyang, ini sembahyang sunat ya. Walaupun kita mampu berdiri, kan boleh saja dilakukan duduk. Nah, kalau sholat sunat. Tetapi kalau kita mampu berdiri lalu kita sembahyang dalam keadaan duduk, membaca Fatihah, membaca surat Al-Quran juga dalam keadaan duduk, padahal mampu aja berdiri, maka untuk tiap satu huruf dibalas dengan 50 kebajikan. Ya, separuh berkurang. Karena kita mampu aja berdiri, kok ngapain kita sembahyang duduk, sembahyang sunat. Walaupun boleh, tapi nilai pahalanya kan berkurang. Dan barang siapa membaca Al-Quran di luar sholat, tapi dalam keadaan wudhu, nah maka untuk tiap satu huruf dibalas 25 kebajikan. Dan barang siapa membaca Al-Quran dengan tidak berwudhu, nah ini dibalas tiap-tiap satu huruf 10 kebajikan. 10 kebajikan. Nah, jadi walaupun kita misalnya dalam keadaan tidak berwudu, kita boleh aja membaca hafalan Al-Quran, misalnya Fatihah kita ulang-ulangi, surat Ikhlas kita ulangi, ya. Nah, tiap satu huruf dibalas 10 kebajikan. Ini kalau tanpa wudu. Sekali lagi, mari kita bersungguh-sungguh rajin giat dalam membaca Al-Quran. Demikian pula kita ajarkan Al-Quran kepada keluarga, kepada anak-anak kita, cucu, ya. Kita ajarkan Al-Quran dalam rumah tangga kita. Kita baca Al-Quran bersama-sama di rumah tangga. Sehingga dengan demikian insya Allah kita akan mendapatkan ketenangan batin, kelapangan jiwa, kedamaian hati. Dengan berkat Al-Quran rezeki pun akan dilimpahkan oleh Allah dengan mudah kita memperolehnya. Dengan berkat Al-Quran insya Allah rumah tangga kita bersinar bercahaya, ya, bersinar dan bercahaya dan taufik hidayah, anugerah bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa iyaya bitaqullah faqad fazal muttaqun. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.